memuji-muliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Ayo kita sama-sama angkat satu pujian, muliakan Tuhan kita. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kasih, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan kami datang dengan sungguhan hati kami. Kami mau bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan dan kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami mohon pimpinan Tuhan dan satukan hati kami dengan kami berada kami bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak undang semuanya berdiri, kita mau bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Kita agungkan Tuhan kita satu-satunya penolong dalam hidup kita. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Engkau badannya besar, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Engkau badannya besar, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. I love you, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus.
Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku tidak dalam banget. Cintaku tidak dalam banget. Ya, kakak percaya semuanya cinta Tuhan sangat-sangat dalam, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, dan lebih luas dari samudra. Karena Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua, sehingga Tuhan Yesus apa? Mau memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus ketika Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Mari kita ambil satu pujian. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Now I love Jesus. Yesus sayang saya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini milik. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, serta kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati dan sungguh-sungguh serius mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik yang dikasih Tuhan berkata amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ada kata pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah, adakah dari adik-adik yang pernah mendengar
Mungkin saja di antara kalian sudah pernah mendengarnya. Jadi kita tidak bisa mengasihi, mengenal seseorang kalau kita tidak pernah hidup mengenalnya dengan baik. Nah, itu pengertiannya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan sama dengan kisah berikut ini. Yuk kita raih Alkitabnya dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka ya dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Peristiwa tentang Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di sana berkata Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, adik-adik pernah mendengar sebuah kota yang bernama Emmaus? Belum. Baik, kakak akan menjelaskan untuk kita semua. Emmaus adalah sebuah kota yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem atau kira-kira 10 kilometer. Demikian jaraknya bagaimana para murid itu dalam perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, adik-adik tahu tidak? Ternyata Yesus menampakkan diri kepada mereka yang sedang bercakap-cakap. Apa saja ya yang mereka percakapkan di tengah perjalanan? Nah, adik-adik bisa melihat di ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mereka bercakap-cakap bagaimana tentang Yesus. Ia adalah guru mereka yang pada waktu itu kita tahu bahwa Yesus mati dan dia berkorban untuk kita semua. Nah, di dalam percakapan mereka datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama. Sayangnya di dalam percakapan dan perjalanan mereka tidak mengenal Yesus yang pada waktu itu menghampiri mereka, berjalan dengan mereka. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan guru mereka? Ternyata mereka di ayat yang ke-17 berkata, mata mereka terhalang oleh sesuatu, sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus yang pada waktu itu berjalan dengan mereka. Di samping itu, adik-adik, ayat 17 bagian C dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Nah, selain mereka kehilangan, mereka kedukaan, mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tetapi membuat mereka begitu sedih dan muka mereka muram. Kesedihan dan kehilangan membuat mereka tidak mengenal siapa Tuhan dan siapa guru mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu merasa sedih karena kamu kehilangan atau ditinggalkan? Mungkin mama papa yang sedang berpergian beberapa waktu, atau kamu ditinggalkan sahabatmu. Nah, murid-murid ini selain mereka bersedih, mereka berduka kehilangan, muka mereka menjadi muram dan membuat mata mereka tidak mengenal Yesus yang pada waktu itu berjalan bersama dengan mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu mengalami kekecewaan, mukamu menjadi muram, membuat kamu menjadi tidak mengenal siapa Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan sama seperti murid-murid ini. Dia tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit dan berjalan bersama dengan mereka. Kasihan yang mereka, padahal Yesus adalah Tuhan bersama mereka selama beberapa tahun. Tetapi karena rasa kekecewaan, kesedihan, kehilangan, kedukaan membuat mata mereka terhalangi dan membuat mereka mukanya muram sehingga tidak mengenal Yesus. Adik-adik, mari kita belajar hal yang pertama ketika kita mengalami kesedihan, muka kita menjadi muram, jangan berkecil hati ataupun bersedih, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan
Yang kita kenal adalah Tuhan yang menghibur hati kita, sehingga muka kita tidak lagi menjadi muram. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian pada waktu itu mereka berkata kepada Yesus yang pada waktu itu dianggap orang yang paling tidak mengetahui bahwa Yesus mati dan meninggalkan mereka. Nah, adik-adik pada waktu itu mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang yang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari belakangan ini? Wah, ternyata banyak juga berita yang menggemparkan yang mungkin pada waktu itu ada yang tidak mendengarnya. Akhirnya dua orang murid ini berkata menjelaskan kepada Yesus yang tidak dikenal dalam perjalanannya. Dan pada waktu itu mereka bukan saja tadi ayat 17 bermuka muram, tetapi selanjutnya ayat yang ke-21 mereka punya pengharapan menjadi pupus. Yesus yang tadinya diharapkan menjadi juru selamat orang Israel dan dia adalah satu-satunya yang akan membebaskan bangsa Israel sesuai yang dinubuatkan kitab suci, tetapi harapan mereka menjadi pupus. Mereka menjadi kecewa karena harapan mereka tidak sesuai. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa Yesus pada waktu itu memberikan pengertian dengan menegur para murid-muridnya yang tidak percaya. Dua orang muridnya yang tidak percaya. Ada baiknya kalau kita merasa sedih, kita merasa kecewa, muka kita menjadi murung, ada baiknya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur mereka dengan kasih karena mereka tidak punya pengertian. Sekalipun ditegur dengan keras, tapi Tuhan Yesus menegur dengan penuh kasih kepada muridnya. Kalau kita adik-adik dan kakak melakukan kesalahan di luar pengertian kita pasti ditegur, baik itu oleh mama dan papa, supaya kita tidak lagi menjadi orang yang tidak benar. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, hal itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pada waktu itu tidak mengenalnya. Dia menegur para murid-muridnya. Jadi, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ketika kamu ditegur oleh mama dan papa, ketika kamu didisiplin oleh mama dan papa, atau oleh ibu guru di sekolah karena kamu tidak mengerjakan PR-mu, jangan bersedih ya, dan jangan kecewa. Tapi mengucap syukur karena mereka sesungguhnya mengasihi kamu dan mereka rindu kamu menjadi orang yang berpengertian, menjadi orang yang baik dan benar. Nah, sehingga adik-adik bisa mengenal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, Yesus pun melakukan hal yang sama kepada mereka, supaya mereka bisa mengenali Yesus pada waktu itu. Jadi, kalau kita ditegur, kita harus merelakan hati kita. Kita tidak perlu marah, tidak perlu cemberut, atau tidak perlu ngambek. Nah, siapa yang suka ngambek di rumah? Coba angkat tangan. Wah, jangan suka ngambek-ngambek ya. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi setelah mereka bercakap-cakap di tengah jalan, dan pada akhirnya adik-adik dikasih oleh Tuhan, setelah mereka mendekati kampung mereka dan hendak meneruskan perjalanannya, mereka mendesak Tuhan Yesus untuk apa? Bermalam, tinggal bersama dengan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus kemudian tinggal bersama dengan mereka, dan pada waktu Yesus duduk, Yesus mengucapkan berkat kepada Bapa di surga dan memecah-mecahkan roti. Pada waktu itulah, perhatikan ayat 31 dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Wah,
Jadi ada yang dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menegur mereka dan setelah Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka, mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti, dan pada waktu itulah terbukalah mata yang terhalangi tadi. Ya, terhalangi artian oleh karena pengertian mereka tertutup, mereka menjadi buta secara rohani. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata teguran keras tadi membuat mereka menjadi mengenal Yesus yang adalah Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakan kepada mereka sebelum Yesus diserahkan mati dan bangkit pada hari Paskah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengenal Yesus, mereka bersuka cita, dan pada akhirnya mereka kemudian lekas setelah fajar, dan kemudian mereka berkobar-kobar dan mereka pun kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan berita yang mereka terima dan perjumpaan dengan Yesus kepada ke-11 murid lainnya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, alhasil kita bisa belajar bahwa teguran itu mendatangkan kebaikan, membuat kita bisa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, seperti murid-muridnya, dan akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka bersuka cita, yang tadinya muka mereka muram, yang tadi mereka hilang pengharapan, mereka kecewa karena Kristus meninggalkan mereka. Tapi pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan ke Emmaus, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan membalut rasa kecewamu, rasa sedihmu ketika engkau punya sahabat bernama Yesus. Jadi datang kepada Tuhan Yesus sehingga Dia akan membuat hatimu bersuka cita, tidak lagi bermuka muram, tidak lagi bersedih kalau ditegur oleh mama dan papa. Semuanya untuk kebaikan kamu. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, rajinlah belajar dan sukacita datang ke sekolah minggu, dan selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lalu mereka keduanya menceritakan apa yang mereka alami di tengah perjalanan. Mari, tugas kita adalah mari kita ceritakan Yesus sudah bangkit. Seperti kedua orang muridnya tadi, pengalaman mereka dengan Tuhan, mereka membuat hatinya berkobar-kobar, bersukacita menceritakan benar Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Buat kamu dan buat kakak, yuk kita ceritakan buat orang-orang di luar sana, buat kakek dan nenekmu, buat om dan tante kamu, buat teman-temanmu di mana saja yang kamu kenal. Mari kita menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, membuktikan Dia adalah Tuhan dan Allah mau tidak berkuasa, dan Dia sekarang naik ke surga. Kiranya kita semakin percaya, semakin mengenal Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang naik ke surga, dan Allah yang menyediakan tempat bagi kami. Ajar kami dapat mempercayai Tuhan dan apa yang Tuhan sudah perintahkan dan firmankan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan berikan kami hati yang taat, hati yang rela untuk ditegur, sehingga kami makin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik kakak percaya adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah didengarkan ini, dan mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan dan
biarlah Tuhan diri disenangkan. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Jadi nanti bisa minta tolong ada papa mama untuk transfer persembahannya ke gereja. Mari kita belajar memberikan yang terbaik. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberkati melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan, berkati pujian Tuhan, diberi kami rindu, gereja kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Terima persembahan kami Tuhan, dan ajar kami semua memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan satu pujian, kasihnya seperti semua. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai hidupku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai hidupku. Terima kasih Bapak persembahannya, Tuhan Yesus berkati persembahan yang ada di kita. Karena kita akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan kita lalui. Sebelumnya, kita mau angkat satu pujian haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami. Mohon berdoa Tuhan, selama minggu yang teman-teman di bulan ini, biar mereka semakin boleh mengasihi Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan masa depan mereka ini di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Jadikan anak-anak kami Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami akan menutup ibadah kami. Kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami percaya senantiasa berada bersama dengan kami. Mohon kami setia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini. Terima kasih buat berkat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan besarkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.